saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali memanggil nama Tuhan di pagi hari ini, karena kita percaya Tuhan Yesus sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan memberikan keselamatan. Kalau hari ini kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Baik saudara, kita akan berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan mencari wajahnya. Kita percaya orang yang mencari Tuhan tekun, mengasihi Dia akan melawat, Dia akan memberikan kekuatan, kemenangan dalam jalan hidup kita. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh bersama-sama Tuhan pagi hari ini dengan anak-anak-Mu. Kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh Tuhan bangun pagi ini diawali Tuhan mulai dari kami mencari Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu, karena Engkaulah juru selamat hidup kami yang memberikan kami Tuhan penyertaan, keselamatan, dan segala Tuhan kehidupan di dalam dunia ini yang Engkau berikan kemenangan buat kami. Dan kami ingin Tuhan menyenangkan hati-Mu, dan kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban-beban yang berat, beban-beban apapun yang di dalam hati, di dalam pikiran kami, perasaan kami, semua kami tanggalkan. Kami tidak biarkan hati pikiran kami Tuhan menerawang, tidak biarkan kami kalut dalam berbagai Tuhan, oh Bapa, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Kami tidak izinkan, kami usir keluar. Kalau iblis masih mau mengganggu, menghalangi itu, kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau maha baik. Kami siap memuji, menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari ku datang lagi sebelum matahari bersinar, kami mencari wajah-Mu Tuhan, hadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur dalam segala hal. Ucap syukur buat hari yang Kau beri, buat berkat keselamatan dari-Mu. Muji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Maha tinggi ku tinggikan, Allah maha tinggi, amin. Ku serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kau Allah maha kudus, ku tinggikan, ku agungkan ya Tuhan. Allah maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Hari ini kami menyapa-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Oh Yesus, Allah maha tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu, dalam pimpinanmu Tuhan, ku sembah Kau. Mari sembah Tuhan.
dalam segala kehidupan, dalam segala hati dan pikiran, jiwa, roh, tubuh kami. Mari memuliakan nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kita. Haleluya Bapa, haleluya. Tiada mana yang sandai ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Kaulah Juru Selamat hidup kami. Ku percayakan semua penuh hidup kami kepadamu Tuhan, yang beri kehidupan, yang berikan nafas dan keselamatan. Haleluya Bapa, ku tak takut jalani hidup ini. Bersamamu kami menang dalam segala keadaanku. Terima kasih Bapa, Engkau maha baik, Engkau maha Tuhan dahsyat dan agung. Engkau gembala kami yang agung. Kaulah Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Kami percaya bahwa hidup kami serahkan padamu. Kami mau Tuhan, ingin menyenangkan hatimu Tuhan, ingin meninggikan namamu. Betapa baiknya Engkau sudah memberikan kami keselamatan. Betapa baiknya Engkau sudah memberikan mujizat penyertaan Tuhan kasih-Mu. Kalau ada hari ini kami diberikan keselamatan semua karena kebaikan dan kasih-Mu. Kami mau Tuhan menghargai kasih dan kebaikan-Mu. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan semua beban-beban apapun yang ada dalam diri kami. Kami tahu Tuhan tidak sebanding dengan Tuhan kemuliaan yang Kau berikan, pemulihan yang Kau berikan, kekuatan, kemenangan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah berkumpul dengan Tuhan, dengan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senang Tuhan menerima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendapatkan berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami di awal pagi hari sebelum kami Tuhan melakukan aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku percaya Tuhan, ku turut bekerja dalam segala apapun. Engkau Tuhan turut bekerja dalam apapun. Kami percaya kepadamu saja. Kami letakkan pengharapan kami padamu. Ku percaya Tuhanku, ya Tuhan, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku, percaya Tuhan turut bekerja dalam hidup kami, baik atau tidak baik. Turut bekerja di dalam segala hal. Biarlah kami mengucap syukur kepadamu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, inilah seruan kami. Tuhanku, Kau penyelamat hidup kami, selamat hidupku. Yesus Tuhanku, Kaulah penolong hidup kami. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku bahwa Kau turut bekerja dalam hidup kami, menyertai kami, memberkati hidup kami. Amin. Turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang percaya, bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, yang mengasihinya. Yesus Tuhanku, inilah seruan kami. Oh Yesus Tuhan, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku, hidupku. Yesus Tuhanku,
Tuhan Yesus Tuhanku, Yesusku, Tuhanku. Kaulah penyelamat kami satu-satunya, tak ada yang lain. Hidupku, amin, kami percaya kepadamu, Yesusku, Tuhanku. Kau penolong hidupku, amin Tuhan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihimu, bagi yang percaya kepadamu. Mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Tuhan urapi kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, patahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, shalom saudara, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya saudara, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 sampai 27 ya. Temanya adalah pilihan hidup yang benar ya. Pilihan hidup yang benar ya. Baik, kita akan membacanya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 27. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan perintah atau murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa di dalam ayat yang ke-24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun ya. Saudara, ya, hidup ini adalah pilihan ya. Saudara, setelah dewasa, firman Tuhan katakan bahwa Musa menolak disebut anak putri Firaun ya. Saudara, ya, firman Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang pasti mencari kebahagiaan dan kenyamanan di dalam hidupnya ya. Berbicara tentang kebahagiaan dan kenyamanan ya, pandangan orang selalu tertuju kepada uang, kepada harta, kepada kedudukan, kepada status sosial ya. Nah, saudara, Musa memiliki alasan untuk ya menjadi bahagia dan merasa nyaman ya, karena semua yang ia butuhkan, saudara, telah tersedia dengan limpah, sebab ia berstatus sebagai anak putri Firaun ya. Tinggal di istana Mesir,
dengan saudara menikmati segala kemuliaan, kemegahan, kenikmatan materi, ya, dan dihormati banyak orang, ya. Namun Alkitab mengatakan, saudara, bahwa karena imannya Musa telah menentukan pilihan hidup, ya. Ia menolak disebut anak putri Firaun, ya. Ia lebih suka menderita, sengsara dengan umat Allah dan meninggalkan Mesir, ya. Saudara, itulah pilihan hidup yang benar, ya, yang Tuhan kehendaki. Dikatakan bahwa karena iman, ya, Musa, ya, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, ya. Dikatakan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, ya. Saudara, ia atau Musa tidak tergiur dengan kenikmatan dunia, ya, tetapi lebih memilih mengabdikan dirinya kepada Tuhan dan melayani umat pilihan Tuhan, ya. Saudara, mengapa Musa tidak tergiur dengan kenikmatan dunia dan ia lebih memilih mengabdikan dirinya kepada Tuhan untuk melayani umat Tuhan, ya? Yang pertama, karena bagi Musa kekayaan dan kemegahan dunia hanya bersifat sementara, ya. Dikatakan di ayat yang ke-25, dikatakan karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, ya. Saudara, Musa, ya, memilih yang benar, ya, daripada dia menikmati kesenangan dunia yang bersifat sementara, ya, lebih baik dia memilih melakukan kehendak Allah, ya, walaupun saudara, ya, dia harus mengalami penderitaan sengsara, ya, memimpin bangsa Israel, ya, ke tanah perjanjian dengan melalui padang gurun, ya. Saudara, itu tidak mudah, ya, banyak penderitaan, kesulitan yang harus ia hadapi. Dari kenyamanan di istana raja, dia harus membawa bangsa Israel yang jumlahnya begitu besar, ya, yang terkenal dengan tegar tengkuk dan keras kepala, yang senantiasa bersungut-sungut menyalahkan dirinya, ya. Itu banyak penderitaan, saudara, yang dialami oleh Musa, ya. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa Musa memilih yang benar, ya. Dia mau melakukan kehendak Allah, menerima tugas dan panggilannya untuk melayani Tuhan, untuk melayani saudara, ya, umat Tuhan, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir, ya. Saudara, yang pertama, mengapa Musa tidak tergiur oleh kenikmatan dunia, ya. Demikian juga kita tidak boleh tergiur dengan kenikmatan dunia, ya. Saudara, jangan jatuh dalam dosa, ya, saudara, oleh kenikmatan dunia ini, ya, sehingga kita lupa akan Tuhan, ya. Saudara, kita akan mencontoh kehidupan Musa, ya. Dia tidak tergiur dengan kenikmatan, kekayaan dan kemuliaan dunia ini, ya. Dikatakan ia menolak disebut anak putri Firaun, anak raja, dengan segala kemewahan dan kekayaannya, kehormatannya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan, ya. Saudara, hidup itu adalah pilihan, ya. Saudara, itulah pergumulan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana saudara, ya, kita bergumul, ya, untuk melakukan kehendak Tuhan, walaupun taruhannya adalah kita harus mengalami penderitaan, ya, saudara. Namun saudara, firman Tuhan katakan bahwa Musa memandang bahwa ada upah yang akan menanti hidupnya, ya. Nah saudara, karena bagi Musa
kekayaan dan kemewahan dunia hanya bersifat sementara, ya. Saudara, iman Musa kepada Allah telah benar-benar mengubah cara pandangnya, ya, akan dunia ini, sehingga hatinya tidak terikat, ya, oleh dunia ini, ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 dan sampai 17, firman Tuhan mengingatkan, jikalau engkau mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab apa yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, tetapi dari dunia ini, ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa, dia akan hidup selama-lamanya, ya. Biarlah kita memilih yang benar, ya, saudara, untuk kita boleh melakukan kehendak Bapa di surga, ya, seperti Musa, ya, saudara. Ia tidak, ya, terpikat oleh kekayaan dunia, ya, saudara. Kekayaan dan kemewahan dunia baginya hanya bersifat sementara, ya, karena tadi firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini sedang menuju kebinasaannya, ya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa nanti Tuhan akan, saudara, menyediakan kepada kita langit baru dan bumi yang baru, ya, di mana tidak ada lagi air ratap, tangis dan air mata, dan tidak ada lagi kematian, ya. Saudara, inilah yang menjadi pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Saudara, mengapa Musa tidak tergiur oleh kenikmatan dunia dan ia lebih memilih mengabdikan diri kepada Tuhan untuk melayani umat Tuhan, ya. Yang pertama, karena bagi Musa kekayaan dan kemewahan dunia hanya bersifat sementara, ya. Saudara, Tuhan Yesus saat digoda di padang gurun, ya, oleh iblis, dikatakan, kalau engkau sujud menyembah aku, maka, ya, dikatakan dunia dengan segala kemegahannya, kerajaan dunia ini akan diberikan kepadanya. Namun Yesus Tuhan kita tahu bahwa, saudara, dunia ini hanya bersifat sementara, dan Tuhan tidak mendengarkan, ya, saudara, tidak mentaati, ya, menolak, ya, permintaan daripada iblis, ya, saudara. Ya, dikatakan, enyahlah engkau iblis, ya, karena engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dia engkau berbakti, ya. Saudara, Dia adalah Tuhan yang telah menjadi manusia. Dia telah memberikan contoh kepada saudara dan saya supaya hati kita tidak terikat dan terpikat oleh dunia ini, tapi hanya terikat dan terpikat oleh Tuhan, karena dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya hanya bersifat sementara, ya. Oleh karena itu, jangan kita jatuh dalam dosa dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semua itu dilakukan oleh orang-orang dunia ini yang tidak takut akan Tuhan, ya. Saudara, yang kedua, karena Musa mengarahkan pandangannya kepada hal yang bersifat kekal, ya, kepada upah, yaitu hal yang bersifat kekal, ya, hidup kekal, ya. Saudara, di ayat yang ke-26, ya, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah, ya. Saudara, ia mengarahkan pandangannya pada hal yang bersifat kekal, upah, yaitu kehidupan kekal, ya. Saudara, Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia ini, ya, bukan hanya harta Mesir, tetapi seluruh dunia ini dengan segala kekayaan dan kemegahannya,
namun ia kehilangan nyawanya. Apa gunanya? Ya, oleh karena itu, saudara, segala kekayaan, kehormatan, kemasyhuran, ya saudara, yang ditawarkan dunia ini, saudara, untuk menjauhkan hidup kita daripada Tuhan, biarlah kita menolaknya, ya, apalagi membuat kita jatuh dalam dosa, ya, sehingga saudara, kalau itu kita lakukan terus, maka kita akan, saudara, binasa, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah fokus kita kepada hal yang bersifat kekal, yaitu hidup yang kekal, di mana saudara dan saya, ya, kita harus mengarahkan pandangan kita kepada hal yang bersifat kekal, yaitu Tuhan dan kerajaannya, ya saudara, sehingga kita akan hidup bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, ya. Sekalipun Musa harus menderita bersama dengan umat Israel di padang gurun, Musa rela mengalami penderitaan itu. Kenapa? Karena saudara, pandangannya ia arahkan kepada upah, ya, upah yaitu hidup kekal, ya, bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya, ya. Karena itu ia membuat pilihan hidup yang benar, ya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, ya. Biarlah kita selalu, ya saudara dan saya, berfokus pada hidup yang kekal, pada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita anak-anaknya. Di balik salib ada kemuliaan, ya saudara. Tanpa salib tidak ada kemuliaan, ya saudara dan saya. Ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri, memikul salib, membayar harga, ya saudara. Kita, saudara dan saya, kita rela mengalami penderitaan yang juga hanya bersifat sementara untuk mendapatkan, saudara, kemuliaan kekal, kehidupan kekal yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara dan saya, ya saudara. Biarlah kita memilih yang benar, ya. Tuhan menghadapkan kepada kita berkat dan kutuk, dan pilihlah berkat kehidupan dengan kita mentaati firman Tuhan, ya saudara. Tuhan menghadapkan kehidupan dan kematian kekal. Pilihlah kehidupan kekal, ya saudara, dengan kita mentaati apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Walaupun kita harus membayar harga, ya, penderitaan lagi yang bukan karena dosa, tetapi menderita karena hidup dalam kebenaran. Seperti Musa, dia rela tinggalkan semuanya karena hatinya tidak terikat oleh dunia ini, kekayaan dunia ini ataupun kemegahan dunia ini, ya. Biarlah hati kita hanya terikat kepada Tuhan dan kerajaannya, ya. Inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan, saudara, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Katakan, ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi, yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku,
turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Amin. Bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi, bagi yang mengasihinya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh merema di dalam hati kami. Hati kami tidak terikat oleh dunia ini ya Tuhan, yang hanya bersifat sementara. Kalau Musa menolak disebut sebagai anak putri Firaun, yang meninggalkan segala kemewahan, kekayaan dunia ini yang membuat dia jauh daripada Tuhan, yang membuat dia terikat hatinya. Saudara dan saya, ya, biarlah hati kita hanya terikat kepada Tuhan, supaya kita jangan jatuh dalam dosa oleh karena kekayaan, saudara, oleh karena kemuliaan. Ya, saudara, biarlah kalau kita diberikan kepada oleh Tuhan kekayaan dan kemuliaan, biarlah semuanya kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, sehingga hati kita hanya terikat kepada Tuhan. Saudara dan saya, ya, keselamatan kekal, hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita jauh melebihi segala harta kekayaan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang hati kami masih terikat cinta akan dunia, yang masih hidup dalam dosa, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, oh, kami berdoa Tuhan, curahkan pertobatan bagi kami, supaya kami boleh meninggalkan dan melepaskan semuanya, supaya kami tidak lagi mendukacitakan Tuhan, tidak jatuh dalam dosa ya Tuhan, yang membawa kami kepada kebinasaan ya Tuhan. Ya, kami boleh memilih yang benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kami boleh melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan saat ini, yang sakit saat ini, yang dalam pembaringan di rumah sakit maupun di rumah kami masing-masing, kami berdoa ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi, Tuhan yang membuka jalan bagi kami, supaya kami selalu mengandalkan percaya kepada-Mu Tuhan. Kalau kami sedang dibentuk melalui persoalan-persoalan hidup, ajar kami untuk bertahan di dalam penderitaan ya Tuhan, untuk kami tetap percaya dan tetap setia Tuhan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar kami tetap bertekun di dalam iman. Terima kasih Tuhan yang mengalami pergumulan Tuhan di dalam masalah rumah tangga. Kami berdoa Tuhan, pulihkan keluarga kami ya Tuhan, rumah tangga kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar Tuhan mulai dari kami, Tuhan pulihkan hati kami, dan kami mau mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati segala usaha pekerjaan kami, studi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan, supaya dalam masa-masa pemilu ini Tuhan, dan pemilu tahun depan ya Tuhan, pemilihan presiden, kami berdoa biar tahun ini dan tahun depan Tuhan dijauhkan daripada segala kerusuhan. Tetap Tuhan, kami bangsa kami bersatu walaupun di tengah perbedaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Yesus, dan kami mau terima berkat daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu. Saudara, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu, di dalam usahamu,
Diberkatilah engkau dalam studimu, diberkatilah engkau waktu engkau keluar dan masuk rumahmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara. Kalau saudara diberkati melalui sebuah doa pagi, saudara bisa share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.